Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baisul Asyari. NPM saya 20251220004. Saya berasal dari kelompok Kotlin, Prodi Teknik Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang keorganisasian, cyber awareness dan digital ethics, generatif teknologi, jurnalistik digital, kemampuan digital skill. Semoga presentasi ini bisa menambah pengetahuan kita bersama. Tujuan saya membuat presentasi kali ini dikarenakan lulus bersyarat. Baik, biar gak lama-lama saya langsung mempresentasikan. Selamat menyimak. Yang pertama, keorganisasian. Keorganisasian merupakan suatu sistem kerjasama antara dua orang atau lebih yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkungan kampus. Organisasi mahasiswa berfungsi sebagai wadah pengembangan diri di luar kegiatan akademik. Melalui organisasi, mahasiswa dapat belajar banyak hal, seperti kepemimpinan, tanggung jawab, disiplin, serta kemampuan berkomunikasi. Organisasi juga memiliki struktur yang jelas, misalnya ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, yang masing-masing memiliki tugas dan peran penting. Selain itu, keorganisasian melatih mahasiswa untuk bekerja dalam tim, menyelesaikan masalah bersama, dan mengambil keputusan secara bijak. Oleh karena itu, keaktifan dalam organisasi sangat bermanfaat untuk membentuk karakter dan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Dan yang kedua, cyber awareness dan digital ethics. Cyber awareness adalah kesadaran dalam menggunakan teknologi dan internet secara aman dan bertanggung jawab. Di era digital, mahasiswa tidak terlepas dari penggunaan media sosial, aplikasi, dan di era digital, mahasiswa tidak terlepas dari penggunaan media sosial, aplikasi, dan berbagai platform digital. Kesadaran digital sangat penting untuk melindungi data pribadi, seperti identitas, kata sandi, dan informasi pribadi agar tidak disalahgunakan. Selain itu, mahasiswa harus memahami risiko kejahatan digital, seperti penipuan online, peretasan, dan penyebaran informasi palsu. Digital ethics atau etika digital berkaitan dengan sikap dan perilaku dalam dunia digital. Contohnya, berkomentar dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, tidak menyebar hoaks, serta menghormati hak cipta dan privasi dengan menerapkan cyber awareness dan etika digital. Mahasiswa dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Dan yang ketiga, generatif teknologi. Generatif teknologi adalah teknologi yang mampu menghasilkan konten baru secara otomatis, seperti teks, gambar, audio, dan video. Teknologi ini biasanya berbasis kecerdasan
buatan atau artificial intelligence. Contoh generatif teknologi yang sering digunakan saat ini adalah, setahu saya, aplikasi AI untuk menulis, membuat desain, atau membuat proses belajar. Dalam dunia pendidikan, teknologi generatif dapat membantu mahasiswa dalam mencari ide, menyusun materi, dan meningkatkan kreativitas. Namun, di balik manfaatnya, teknologi generatif juga memiliki tantangan. Jika digunakan tanpa bijak, teknologi ini dapat menimbulkan ketergantungan, plagiarisme, atau penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, mahasiswa harus menggunakan generatif teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti. Kemampuan berpikir kritis dan kreativitas pribadi. Dan yang keempat, jurnalistik digital. Jurnalistik digital adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui media digital seperti website, berita, blog, dan media sosial. Perkembangan teknologi membuat penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan luas. Perbedaan jurnalistik digital dengan jurnalistik konvensional terletak pada kecepatan dan media penyampaiannya. Meskipun demikian, jurnalistik digital tetap harus berpegang pada prinsip utama jurnalistik, yaitu akurasi, kejujuran, dan objektivitas. Mahasiswa sebagai pengguna media digital juga memiliki peran penting dalam jurnalistik digital, baik sebagai pembaca maupun pembuat konten. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu atau hoaks. Yang kelima, kemampuan digital skill. Digital skill adalah kemampuan menggunakan teknologi digital untuk mendukung aktivitas belajar, bekerja, dan berkarya. Di era modern, hampir semua bidang membutuhkan keterampilan digital. Contoh digital skill yang penting bagi mahasiswa antara lain kemampuan menggunakan aplikasi perkantoran, mengedit video dan gambar, mengelola media sosial, serta memahami penggunaan teknologi berbasis digital. Kemampuan digital skill akan membantu mahasiswa menjadi lebih produktif, kreatif, dan siap menghadapi persaingan di dunia. Kerja. Digital skill dapat ditingkatkan melalui pembelajaran mandiri, mengikuti pelatihan, dan memanfaatkan teknologi. Dapat disimpulkan bahwa keorganisasian, cyber awareness, dan digital ethics, generatif teknologi, jurnalistik digital, serta kemampuan digital skill merupakan bekal penting bagi mahasiswa di era digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.
Mohon maaf, saya menyadari masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.